bisa bisnis dulu gak ada apa-apa, sekarang jadi bisnisnya besar banget gitu. Betul. Nah tapi kan sebenarnya yang orang lihat cuman kulit luarnya aja, penampilannya aja. Dan banyak banget orang yang mungkin gagal dalam bisnis dan gak pernah bangkit gitu. Sebenarnya salah satu sisi lain bisnis yang jarang orang tahu itu adalah kalau bisnis sukses itu biasanya itu udah bisnis kesekian kalinya dari orang tersebut. Ini yang sebenarnya jarang banget dibahas orang dan jarang banget orang kasih tahu. Banyak cindo kenapa suruh anaknya kerja itu belajar kelola duit. Lu kan semua hidup gak pernah kelola duit nih. Gak pernah menghasilkan duit dan kelola duit. Nah, mumpung gua masih ada, mumpung lu masih tinggal sama gua, lu belajar deh kelola lu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas soal bisnis. Iya. Jadi kali ini kita mau bahas lagi soal sisi lain bisnis. Betul. Nah ini salah satu topik yang mungkin dulu favorit juga ya kita bahasin. Jadi sebenarnya ya dalam berbisnis itu kita kalau lihat di online ataupun lihat di cerita orang, ini kan kayak cerita banget. Zero to hero itu banyak ya, kayak orang-orang bisa bisnis dulu gak ada apa-apa, sekarang jadi bisnisnya besar banget gitu. Betul. Nah tapi kan sebenarnya yang orang lihat cuman kulit luarnya aja, penampilannya aja. Nah ya di dalam-dalamnya ini yang orang gak tahu. Dan banyak banget orang yang mungkin gagal dalam bisnis dan gak pernah bangkit gitu. Iya. Nah itu kan mungkin cerita-cerita yang kita gak pernah dengar. Ya kita dengar kalau cuman dia berhasil, kayak misal Jeff Bezos, Iya. itu apa, Bill Gates, siapa itu, ada satu video atau satu quotes gitu yang bahas sebenarnya mereka itu bapaknya kaya raya sebenarnya. Iya, betul. Ya akhirnya mereka bisa sesukses itu gitu. Iya. Jadi, nah itu kurang lebih lah ya topik yang akan kita bahas. Nah jadi mungkin pertanyaan pertama langsung aja, mungkin boleh share ya apa sisi lain bisnis yang jarang orang tahu gitu. Sebenarnya salah satu sisi lain bisnis yang jarang orang tahu itu adalah kalau bisnis sukses itu biasanya itu udah bisnis kesekian kalinya dari orang tersebut. Ini yang sebenarnya jarang banget dibahas orang dan jarang banget orang kasih tahu gitu. Nah, sebenarnya orang itu buat mengerti seluk-beluk sebuah bisnis, dia itu perlu percobaan beberapa kali sampai akhirnya dia mengerti luar dalam mengenai bisnisnya itu. Ada salah satu saran yang menurut gue sangat underrated ya, sangat dianggap remeh, tetapi menurut gue efektif banget adalah kebiasaan cindo. Dimana kalau orang tuanya bisnis itu suka suruh anaknya pergi kerja dulu. Ya. Kebiasaan kayak gitu. Kayak kita lah, kita begitu lulus kuliah, kan orang tua kita gak langsung udah mau bisnis saja, kan enggak. Lu kerja dulu, lu belajar dulu, lu udah ngerti, baru lu kembangin bisnisnya. Ya. Itu alasannya jelas, Mod. Kenapa? Jadi lu itu ngerti bahwa seluk-beluk bisnisnya itu seperti apa. Kita ambil contoh lah. Orang yang gak pernah bisnis emas, bisnis toko emas, pasti pikir emas itu gampang banget. Tinggal beli berapa, jual berapa. Terus tinggal nanti lihat timbangannya gimana, apa segala macem gitu. Nah, padahal kalau orang yang ngerti emas, akhirnya tahu bahwa resiko paling gede emas itu adalah dicuri. Jadi orang itu ada yang bisa nuker. Ada yang bisa nyolong, ada yang ini, itu, apa segala macam. Belum lagi nanti karyawan juga main, ini. Nah, itu yang jarang orang bahas. Itu satu. Kedua, mungkin lu emas itu selalu ada namanya bandarnya. Nah, lu kalau selalu beli cuma jual ke bandar, kadang-kadang lu gak untung gede-gede banget. Paling 1 gram, kalau misalnya kita ngomong antam ya, 1 gram lu untung paling 3.000 sampai 4.000 per gram. Tapi kalau lu ngerti, lu jual, contoh nih, potongan-potongan kecil, kayak potongan 1 gram, 2 gram, 5 gram, itu kan untungnya gede. Karena lu bisa jual plus harga sertifikat. Nah, sertifikat ini pas lu beli kan lu kan nggak hitung harganya. Satu sertifikat 100.000 lah. Itu kan udah gede banget selisihnya gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau lu kerja, lu bayangin lu kerja setahun aja. Ini semua lu pasti tahu seluk-beluknya. Lu mau punya modal 10 miliar pun, lu kalau kerja dulu, lu akan hemat, kegagalan lu banyak. Nah ini salah satu yang orang jarang banget. Itu satu. Kedua, banyak cindo kenapa suruh anaknya kerja itu belajar kelola duit. Lu kan semua hidup gak pernah kelola duit nih. Gak pernah menghasilkan duit dan kelola duit. Nah mumpung gua masih ada,
mumpung lu masih tinggal sama gua, lu belajar deh kelola lu duit. Jadi lu dapat gaji berapa, lu bisa cukup sebulan. Nah dari sana nanti kelihatan karakteristik lu dalam bisnis. Kalau lu kelola duit uang bulanan lu aja lu gak bisa, gimana lu mau kelola duit bisnis lu? Nah ini yang sebenarnya banyak gitu loh. Nah kalau lu sendiri menurut lu? Sebenarnya gue juga banyak banget lihat kasus temen gue ataupun orang yang gue kenal tuh kayak satu cerita sih. Nah salah satunya itu ada temen gue itu sekarang itu online shopnya itu sangat-sangat berhasil, sangat sukses. Tapi dulu tuh gue ngobrol sama dia tuh dia cerita. Jadi ada satu momen itu kita satu mobil. Jadi waktu itu berbodong. Jadi gue nanya, lu kok bisa sih online shop tuh sekarang bisa sesukses ini ya? Bilang. Iya. Dia bilang dia baru cerita flashback dikit gitu. Dia bilang pas awal-awalnya itu sebenarnya dia juga jatuh bangun, bahkan sempat ditipu sama supplier. Lalu bahkan dia sampai harus pulang ke daerah dulu gitu kayak karena dananya gak cukup gitu. Iya. Sampai satu titik itu dia ketemu satu momen. Dia jual satu produk. Dan produk itu berhasil laku gitu. Dan itu mungkin juga gua lihat ya dari dia pertama online shop mungkin 5 tahun ya dan Iya. ya mungkin gak jelek tapi ya benar-benar meroket itu di tahun ke-6 kurang lebih. Itu satu. Lalu juga ada ini gua melihat 2 kasus. Ini 2 orang yang mungkin orang tuanya ini sangat-sangat manjain dia. Oke. Jadi tipikal yang orang dia mau apa orang dikasih, orang tuanya kasih. Dan memang ya terlihat gak berhasil gitu. Iya. Walaupun orang tuanya berada. Betul. Nah cuman yang satu memang setelah orang tuanya bayar banyak uang sekolah. Iya. Nah dia akhirnya sekarang sih Sadar. Oke, dia sekarang tuh bagus. Kalau yang satu lagi sih yang gue lihat ya so-so lah ya. Iya. Tapi memang orang tuanya kaya banget. Tapi dia gak bisa seperti ekspektasi Orang tuanya. orang tuanya lah ya. Maksudnya kalau dibandingin level orang tuanya sama dia ya mungkin ini komulo sebenarnya. Iya. Nah anaknya sih ya B aja sebenarnya. Kalau aja. bandingin orang tuanya. Jadi ya realnya memang seperti itu. Betul. Dalam misal kita juga sekarang bikin sosmed. Itu kan juga orang nggak tahu berapa sosmed yang udah kita bikin atau berapa topik yang dulu kita bikin. Yang akhirnya ya nggak Baru ya maksudnya lu bayar. yang sekarang nih yang yang bisa menghasilkan kayak Betul. proses loh teman ini. Iya. Ya sekarang kan kita juga udah 30 awal. Memang udah masanya untuk udah lebih Stabil. ada pengalaman gitu. Iya. Dalam menghadapi itu gitu. Nah lalu juga dulu ada satu poin sebenarnya penting banget dan yang menarik lah itu dulu juga sempat viral. Ya dulu pernah bilang bisnis itu jangan pesimis. Tapi itu nggak boleh optimis. Betul. Tapi harus realistis. Betul. Karena kan orang selalu, kalau motivatornya selalu bilang, harus optimis sih. Pasti bisa. Tapi realistisnya kan nggak kayak gitu. Bener. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang punya kondisi yang seperti itu. Iya. Kalau cuma modal pasti bisa, kadang membantu, kadang nggak. Iya. Tapi kadang justru bahaya gitu. Kalau Bahaya justru. lu terlalu optimis gitu. Iya. Apalagi misalnya yang menyemdol kayak misal judo atau Iya. kalau positif kan bahaya tuh. Iya betul. Pasti bisa, pasti menang berikutnya ya. Bener banget. Iya, pasti kalah udah ada settingan kan gitu. Iya. Nah, coba di share lagi. Sebenarnya gini, banyak banget ya. Gua lihat di online, di apa gitu ya. Itu selalu mengedepankan bisnis itu harus optimis. Tapi kenyataannya kebalik, Mbak. Justru yang ngebunuh bisnis itu karena orang itu terlalu optimis. Nah, itu yang ngebunuh bisnis. Terus gimana mendingan pesimis dong? Enggak juga. Justru bisnis itu paling penting itu realistis. Ini kita ambil sebuah contoh gitu ya. Kalau kita nih seandainya kita mau buka sebuah kafe. Kalau kita main optimis aja, kita baru pertama kali buka langsung bikin gede. Nah, bikin bagus. Masukin ini nggak ada survei, nggak ada ini, nggak ada itu. Karyawannya juga belum, SOP-nya belum bagus. Udah langsung buka. Pikir apa? Optimis. Nanti pasti ada jalannya. Ini kan pemikiran optimis. Ya. Ini yang ngebunuh bisnis. Justru bisnis ya 80% dibunuh sama optimis. Kalau pesimis gak jadi buka bisnisnya. Ya, terlalu banyak mikir. Kita banyak mikir. Ya. Kayak lu pesimis nih, aduh, ini bisa gak ya ekonomi lagi gak bagus. Apa gue gak jadi buka deh. Lu gak rugi. Optimis yang bisa bikin lu rugi. Nah ini yang gua rasa hampir gak pernah dibahas di internet. Nah, tetapi ada satu yang sangat-sangat underrated itu adalah realistis. Kalau bisnis itu justru realistis. Lu harus hitung.
Kira-kira ini secara kakak, lu mencakup areanya berapa banyak? Proyeksinya ini Proyeksinya realistis gak? Gitu. Kalau lu tiap hari proyeksi setiap tahun naik 50%. Realistis gak 50%-nya? Jangan 50% no, cara mencapainya gimana? Gitu. Itu yang sebenarnya paling penting. Nah, tetapi ya kalau kita ngomong realistis apa segala macam gitu ya, kan gak keren. Iya, kesannya kayak lu belum apa-apa udah banyak mikir gitu loh. Betul. Padahal kalau lu lihat pebisnis kongol-kongol di luar sana ya, sebelum bisnis itu mereka survei. Mereka survei pasar sekarang dengan kondisi ekonomi sekarang, produk ini muncul, oke. itu aja bisa gagal. Itu aja masih bisa gagal. Gitu. Tapi kalau kita ngomong apa mereka optimis, kan enggak. Mereka kan nggak langsung main nancap aja. Buktinya banyak perusahaan-perusahaan gede, konglomerat yang dimana mereka itu berhenti ekspansi. Mereka justru mau defensif, mau bertahan. Aneh kan? Kita lihat, kok ini pesimis banget? Bukan pesimis. Itu namanya strategi. Tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Betul. Jadi ini yang menurut gua nih sering disalahartikan. Betul. Nah, salah satu juga yang menurut gua dalam sebuah bisnis yang paling dianggap remeh itu cash flow. Banyak orang ya setelah bisnisnya maju malah bangkrut. Karena cash flow-nya nggak terjadi. Bedanya nyampur sama duit pribadi. Betul. Dan biasanya bisnisnya begitu bagus, dia pakai bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Gak salah. Cuman lu harus tahu cash flow yang sehat bikin bisnis lu sehat. Kita ambil contoh. Lu penghasilan bersih bisnis lu sebulan 100 juta. Lagi kenceng nih, biasanya cuma 20 juta. Naik jadi 100 juta. Sebelum kemarin kalau itu naik, ganti mobil. Nah, langsung ganti mobil. Yang which is mungkin bisa sampai 70-80 juta. Berpikir bulan depan bisa lebih bagus. Kan tahun ini 100, tahun depan bisa dong 150. Nah ini juga optimis yang salah. Gitu loh, harusnya lu realistis. Lu tahu dong kenapa lu, ini gak usah ambil contoh. Kira-kira nih contoh konkretnya Bicarbon. Sekarang lu jual Bicarbon ya. Bicarbon merek yang terkenal semuanya ludes. Karena kemarin kan ada ribut-ribut Cimehong sama yang lain, apa segala macam. Momentum lagi bagus. Nah, yang bener pas kayak gitu, lu tingkatin produksi. Itu gak salah, lu tingkatin terus. Lu mau beli mesin produksi pun gak apa-apa. Yang gak bener adalah begitu lu lihat yang dulunya gua untung bersih 50 juta jadi 500 juta, lu mikir, boleh nih gua nih beli tanah bangun kafling. Ini yang sebenarnya lu salah. Kalau lu udah punya duitnya gak apa-apa. Tapi kalau lu cicil, ini lu alamat mampusnya kalau kata orang. Kenapa tau gak? Kita realistis saja. Ini Bicarbon bisnisnya bisa berapa lama boomingnya. Nah setelah gak booming, apa yang harus dilakukan? Itu kan yang gak pernah dipikir oleh para pebisnis. Pebisnis mikirnya apa? Gue jual Bicarbon sekarang booming, kedepannya akan booming terus menerus. Ya kan gak selalu. Yang kurang pengalaman biasanya akan seperti itu. Betul. Tapi kalau yang pengalaman deket ini. Nah biasanya perusahaan gede, mereka pinter. Bahkan alat pun mereka sewa. Misalnya, jadi mereka gak mau beli. Betul, mereka gak mau beli. Mereka mikir apa? Kan cuannya di depan mata. Tapi gue gak ada risiko. Jadi mereka tuh sewa. Bahkan mereka outsource banyak loh. Jadi begitu lagi membludak, mereka gak mau bawa pabrik. Mereka outsource. Pabrik-pabrik sekitar yang masih murah, mereka pakai. Mereka bikin ingredientnya apa segala macam kan. Mereka manfaatkan. Nah begitu hancur gimana? Berhenti outsource. Selesai. Gak ada buruh yang lu harus kasih PHK, gak ada mesin yang lu harus jual kembali, semua gak ada. Jadi benar-benar cuan. Nah itu salah satu yang paling penting itu cash flow. Jadi kalau bisnis lagi bagus, penghasilan lagi gede, ingat duit itu gak bakal basi. Dan cash is the king. Jadi lu simpen dulu itu duit. Suatu hari lu mau ekspansi, lu mau diversifikasi, lu mau ganti bisnis, lu ada duitnya. Itu sih salah satunya ya. Oke, jadi kira-kira itu lah ya soal bisnis ya. Sebenarnya tiap kali dibahas juga tetap seru sih. Dan selalu ada aja topiknya. Selalu ada yang bisa diupdate gitu. Betul. Nah menurut teman-teman gimana nih? Ada pertanyaan nggak soal bisnis? Mungkin boleh tulis di komentar, kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya. Betul. Oke, itu dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.